karena pertolongan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, kita masih diberi kesempatan sampai hari ini. Mari kita awali pada kita pagi ini, kita bisa teduh sejenak. Amen. Kita akan awali pada kita pagi ini, kita akan memuji nama Tuhan yang pujian yang mengatakan kasih yang sempurna. Ooh.
kami mempercayakan hidup kami mulai hari ini Tuhan kepadamu, karena Kau yang punya segalanya yang baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kasih sayang-Mu yang sungguh tulus, sungguh baik. Engkau Allah yang baik bagi kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami hidup. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan lebih dalam, ku menyembah. Haleluya. Setiaku
Engkau keperluan kami seumur hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan beri hari ini, untuk kami belajar firman-Mu, supaya lebih dalam lagi kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur memuji kebesaran Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari ini ya. Kita bersyukur karena kita sebenarnya sudah melewati puncaknya pandemi. Ya, tapi kita nggak tahu ya apa yang terjadi berapa hari lagi, bahkan berapa detik lagi kita tidak tahu apa yang terjadi ya, karena hidup ini kadang-kadang ada misterinya. Tadi waktu awal saya ketemu sama Pak Narto cerita kalau tetangganya baru meninggal karena jatuh dari pohon jambu. Ya, masa Covid, ya waktu Covid kemarin kita semua sudah tahu ya, di tempat kita masing-masing itu hampir setiap hari orang meninggal dunia, apakah itu kena Covid atau enggak ya. Tetapi ini sudah melewati masa Covid toh ada juga ya. Jadi artinya begini, kita itu sudah melewati masa puncak. Dan saya juga merasakan kedukaan juga yang kita alami ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada saudara-saudara kita, sahabat, teman yang mungkin kita kenal, bahkan mungkin orang tua kita ya, Bapak Rusdi almarhum ya. Kita turut berduka cita ya, kita sangat berduka cita kehilangan orang tua kita di masa-masa yang mencekam kemarin. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kalau keberadaan kita sekarang ini boleh ada seperti ini, sebenarnya itu karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berarti Tuhan masih punya rencana. Kita masih, hitungannya kita di sini masih diluputkan sama Tuhan. Karena pada masa itu tua muda nggak hitung ya, kalau memang sudah waktunya, sudah masanya ya, kita juga nggak boleh merasa kecewa, kenapa kok begini Tuhan ya. Segala sesuatu itu ada waktunya, dan kita juga harus punya prinsip bahwa suatu saat nanti ya, ada satu kata, suatu saat nanti kita juga sedang menanti untuk dipanggil oleh Tuhan. Dan ingatlah bahwa kita ini orientasi kita ya, fokus kita itu bukan kepada hidup di dunia ini. Orientasi kita adalah hidup kekekalan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya, boleh memperoleh hidup yang sudah disediakannya. Jadi berbahagialah kita orang-orang yang diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan Injil. Karena Injil inilah yang menyelamatkan kita. Tetapi masalahnya, banyak orang yang percaya hanya sekedar percaya. Percaya itu bukan hanya kita berkata dari mulut kita, aku percaya Tuhan Yesus. Tetapi percaya itu adalah merupakan tindakan iman. Iman itu bukan hanya keyakinan percaya, tetapi suatu percaya, suatu iman yang dinyatakan dalam tindakan. Itulah yang hari ini kita akan bicarakan bersama-sama di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebenarnya tidak rencana untuk mempersiapkan firman Tuhan yang ini, tetapi tadi malam saya sangat terusik sekali ya, setelah kami persekutuan bersama. Biasanya sebelum tidur ya, saya itu kadang mendengarkan renungan firman, kadang saya dengarkan lagu-lagu pujian gitu ya. Kebenaran kemarin pas saya buka channel, saya tertarik ada satu channel Kristen itu membahas ya, membuka tentang cuplikan seorang komika stand up komedi ya. Nah, saya tertariknya itu dia disorot karena apa? Rupanya dia ini bukanlah orang agamanya itu bukan Kristen, begitulah saya katakan ya. Jadi dia ini apa ya, juga bukan Islam. Ada yang bilang dia itu agnostik. Agnostik itu seperti ateis tapi bukan ateis ya, orang yang tidak mau mengetahui tentang Tuhan lah ya. Artinya dia ya nggak mau mengenal Tuhan, nggak mau. Jadi nggak 100% kayak ateis itu kan sama sekali nggak mau percaya Tuhan ya. Dia percaya tapi dia nggak tahu, nggak mau mengetahuinya gitu ya. Itulah yang diambil dalam pilihan hidupnya. Dia mengatakan begini, rupanya dia dulu juga Kristen ya. Saya lihat dari biografinya itu
orang tuanya juga berpendidikan, dia dari keluarga berpendidikan, dia juga orang berpendidikan. Tetapi dia memilih seperti itu. Dia katakan apa? Ya karena orang Kristen ternyata pada kenyataannya orang-orang gereja, mereka itu banyak orang yang cuma berpura-pura, kelihatannya Kristen, tapi kenyataannya mereka di luar tidak ada perbedaan. Mereka juga tidak seperti yang seharusnya diajarkan oleh Yesus. Dia pasti bicara soal Yesus. Dia katakan, saya memilih aja jadi Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi juga tertarik dengan kekristenan, tertarik dengan Yesus. Tetapi kenyataannya orang-orang yang mengaku Kristen tidak seperti Yesus. Untuk apa saya mau ikut orang Kristen? Itu dia memilih untuk mengundurkan diri dari persekutuan Kristen karena dia merasa orang Kristen itu gak konsisten kok sama firman Tuhan. Nah, sekarang masalahnya, kenapa kok dia ini tanggapan saya, kenapa kok dia, kalau dia tahu orang Kristen itu banyak yang gak konsisten sama firman Tuhan, firman yang diajarkan oleh Yesus, kenapa dia gak memilih untuk jadi teladan aja gitu ya? Dia memilih untuk mengundurkan diri. Kenapa dia tidak? Justru kita ini kan harus menjadi seperti Kristus. Ya, intinya itu ya orang Kristen. Ya dia dong yang menunjukkan, dia dong yang harus menjadi teladan. Karena memang mencari orang yang rindu seperti Kristus itu nggak banyak. Ya kan Bapak Ibu? Orang Kristen banyak, tetapi orang yang rindu seperti Kristus, rindu seperti Yesus itu nggak banyak. Kenapa? Karena memang mereka merasa yang penting jadi orang Kristen, ke gereja. Dari lahir, begitu lahir jadi orang Kristen. Kalau ditanya orang agamanya apa? Kristen. Di KTP Kristen. Tapi apakah mereka mengerti apa itu arti Kristen? Ya kita sama-sama sudah tahu Kristen itu seperti Yesus. Orang Kristen itu disebut Kristen karena mereka juga bukan bilang kepada orang-orang aku orang Kristen gitu, enggak ya. Yang pertama sekali disebut sebagai orang Kristen itu di zaman gereja mula-mula itu di Antioquia. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka dianggap cara hidupnya itu seperti Kristus. Cara hidupnya itu seperti Yesus. Jadi orang bilang itu orang Kristen, orang yang mirip sama Kristus, orang yang mirip sama Yesus. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah sekarang yang kita pelajari adalah kenapa kok banyak sekali tanggapan orang di luar sana dan orang-orang juga ada sulit sekali dimenangkan menjadi orang Kristen. Dan orang Kristen juga banyak tidak bertumbuh. Mari sama-sama kita membaca di dalam Mazmur 40 ayat 9. Kita sama-sama membacanya ya Bapak Ibu. 2, 3, ya. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Haleluya. Kiranya kita aminkan. Ini singkat ayat yang singkat. Tapi ini adalah satu pergumulan seorang pemazmur, dan ini kiranya menjadi pergumulan kita juga, bahwa dikatakan aku suka melakukan kehendak-Mu. Jadi di sini berbicara soal firman yang bukan hanya dibaca, bukan hanya didengarkan, tetapi firman yang dilakukan. Ya. Taurat ini juga berbicara soal firman. Kalau dalam perjanjian lama firman Tuhan itu disebut Taurat, sebab belum ada perjanjian baru ya. Tapi setelah kita zaman sekarang ini, zaman gereja, zaman sekarang kita katakan perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Jadi artinya firman Tuhan ini luar biasa sekali di dalam kehidupan seorang pemazmur, saudara. Nah, kenapa kok banyak orang Kristen itu susah bertumbuh? Karena memang sulit menjadikan firman itu menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. So itu firman Tuhan juga mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya apa? Untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, kita itu harus mempunyai kerinduan dulu sama firman Tuhan. Ya saya percaya yang saya sebutkan tadi itu orangnya belajar firman Tuhan waktu masih kecil dan sekolah minggu. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya dia tidak masuk kepada yang namanya menghidupi firman. Ya, saya berikan tema hari ini adalah menghidupi firman. Masalahnya orang Kristen itu nggak suka menghidupi firman. Jadi ke gereja mendengarkan firman, mendengarkan khotbah. Tapi setelah pulang belum tentu baca Alkitab. Betul? Di gereja kita berdoa.
Ya mungkin di rumah kita doanya cuma doa makan atau cuma doa tidur. Firman Tuhan ada di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Ada di mana-mana. Di Android Bapak Ibu, Saudara, ada firman Tuhan. Ya kan? Hanya masalahnya sering dibuka atau tidak Android yang aplikasinya Alkitab. Ya teman saya itu bilang gini, anak saya tahu saya jarang baca Alkitab. Kenapa Bu? Iya soalnya kan Android katanya dia tahu karena saya buka Alkitab ya Yesaya terus sampai berapa minggu gitu ya. Rupanya anaknya tahu, anak-anak itu memperhatikan ya kan. Orang tua itu baca Alkitab atau enggak, karena kan Alkitab kita di rumah gini ya. Alkitab gini ya tetap aja disimpan di lemari gitu. Jadi kan kita selalu beralasan, iya deh baca Alkitab pakai Android gitu ya. Tapi rupanya anaknya hafal. Kalau mamanya enggak buka Alkitab karena dia periksa Android mamanya, walah berarti mamaku dari kemarin dia sayang terus gitu ya. Jadi ini jadi apaan juga bagi kita ya orang tua ya. Firman Tuhan itu ada di mana-mana. Bapak Ibu Saudara lihat di media sosial, ada di Instagram ada, di Facebook ada, di WA ada. Apalagi kalau WA grup kita ya. Saya kadang-kadang hanya sedikit kirim ya, bukan saya maksud gebuki orang ya Bapak Ibu ya. Bukan ya, artinya yuk kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berubah oleh firman Tuhan. Ya artinya begini. Ya kalau seandainya firman Tuhan atau ayat-ayat itu saya memang khususkan itu kalau di grup WA kita di KN Haleluya. Kalau di RT RW ya nggak mungkin ya saya kirim ayat, mereka bingung ini apa maksudnya kan begitu ya. Jadi maksudnya kelihatan ini punya ayat, terus bagikan ayat, nemplak-nemplak orang. Hari ini kita belajar untuk firman itu bukan hanya sekedar kita bagikan ya. Kita bagus, Bapak Ibu Saudara juga mungkin sering bikin status itu ayat Alkitab. Saya juga kadang bikin status ayat Alkitab, bagus. Tetapi biarlah ayat-ayat Alkitab ini kita hidupi. Sehingga orang belajar firman itu harus rendah hati. Saya ini juga berkali-kali kalau lihat firman Tuhan ya. Dulu, apalagi kalau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, rasanya nyindir saya gitu. Aduh, ini maksud Pak Gembalanya apa? Gitu ya. Tetapi sekarang saya belajar, kalau belajar firman itu harus rendah hati. Kita harus siap untuk dikritik. Kita harus siap untuk diperbaiki, dibenahi. 1 Timotius 3:16 dikatakan adalah firman Tuhan itu untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kesalahan. Jadi kita harus rendah hati untuk menerima itu semuanya. Tapi kalau orang tidak rendah hati menerima firman, dia merasa firman itu untuk gebuki dia, untuk supaya mematikan mentalnya dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang 100 khotbah, saya 100 kali khotbah di sini dibanding dengan saya jadi teladan, itu akan lebih efektif saya jadi teladan, betul? Ya. Saudara, gak semua orang lihat khotbah saya. Orang pasti lihat saya jalan kanan, kiri, itu diperhatikan. Saya makan caranya gimana, itu justru diperhatikan orang, betul? Kita melangkah keluar dari rumah, kita ngapain? Ada seorang anak Tuhan ya, saya lihat di statusnya itu kata-kata yang seperti menyindir, nggak tahu ya apa nyindir tetangganya atau keluarganya atau saudaranya gitu. Rupanya dia itu terlalu baper. Ya ngerti ya baper ya, bahasa sekarang itu bawa perasaan. Jadi ada orang yang bicara begini, dia sudah kecewa, dia sudah kemudian dicurhat di media sosial. Ya, akhirnya kan saya cuma begini loh, ini setelah COVID ini cara kita itu berbeda, Bapak Ibu Saudara ya. Cara kita itu berbeda. Ibadah aja kita harus kayak gini nih. Ya kan harus pakai masker, harus dikasih jarak. Berbeda setelah COVID ini ya Bapak Ibu ya. Termasuk cara kita sekarang media sosial kan lebih terbuka. Jadi kita itu banyak bergaul di dunia maya. Ya. Saya katakan begini, hati-hati kita mempergunakan dunia maya. Kadang-kadang itulah hidup kita. Apa? Bagaimana media sosial kita? Itulah hidup kita. Kalau media sosial kita isi dengan terlalu banyak kata-kata yang tidak membangun orang lain, orang akan melihat itulah kita. Sebab itu sekarang ada apa ya? Ada
kebencian itu ya, ada undang-undangnya ya, kata-kata kebencian, hati-hati ya. Karena kadang-kadang kita nggak sadar, kita mungkin mengungkapkan pendapat, ya kita nggak bermaksud apa-apa, kita mengungkapkan pendapat kita. Rupanya ada yang tidak suka, karena media sosial sangat terbuka. Ya kita posting apa aja, orang langsung tahu gitu ya. Jadi disinilah kita perlu hikmat dalam membuat sesuatu di media sosial. Jadi dulu bukan mulutmu harimau, tetapi jarimu ya. Hati-hati jari kita. Karena mungkin kita ada renungan firman, itu juga kan kita baper ya. Saya juga kadang-kadang ada renungan firman, mungkin kita sampaikan, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saya. Enggak salah ya kan. Tapi jangan sampai kata-katanya itu seperti memaki orang lain. Ya saya mengajak kita hanya berhati-hati. Sebab hidup kita ini kan firman. Kita mau melakukan kehendak-Mu, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya, biar kiranya firman itu yang ada di dalam hati kita, di dalam dada kita. Itulah kita curahkan lewat perkataan, perbuatan, dan cara berpikir kita. Zaman sekarang orang mau cari kerjaan, bagian HRD bisa bertanya, coba kamu tuliskan, lampirkan di situ apa akun media sosialmu. Saudara, mereka cari apa? Mereka cari apa di media sosial kita? Ya. So itu mulai dari sekarang anak-anak muda ya khususnya, bangun media sosial kalian dengan sesuatu yang berguna. Kalau mereka perhatikan ada orang yang hobinya misalnya foto-foto gitu ya. Nah, nanti kan mereka lihat, oh ini ternyata dia bisa jadi fotografer. Ya mungkin di perusahaan itu jadi tempatkan lah ya. Ada yang suka menulis, misalnya ya dia suka bikin artikel. Nah, itu akan kelihatan. Soalnya itu dari sekarang lebih baik ya anak-anak muda, anak-anak kalian juga anak-anak kecil ya, jangan terlalu banyak main game. Mulailah berpikir bagaimana kalian hobinya apa, pengen dikembangkan. Kalian mungkin pengen punya akun Instagram, YouTube, apa silakan kalian berkembang di situ. Tetapi gunakanlah dengan bijak. Gak perlu menanggapi postingan-postingan orang yang seperti apa, walaupun kalian gak suka, gak usah ditanggapi yang seperti itu. Tapi justru mari kita menjadikan firman ini hidup. Jadi firman ini bukan hanya sekedar di gereja. Setelah itu kita pulang ya hidup sesuai kita hidup ya kayak orang lain pada umumnya. Bapak Ibu Saudaraku, kita ini adalah Kristen. Kristen seperti Kristus. Jadi setiap langkah kita itu kita harus memperlihatkan kepada orang bahwa aku ini loh orang Kristen. Di saat orang menyakiti kita, kita harus tidak membalas, ya kan? Kita harus mengasihi orang-orang yang menyakiti kita sekalipun. Kita mengasihi orang-orang yang sudah menggosipi kita sekalipun. Bahkan kita harus mengasihi orang yang sudah merendahkan kita sekalipun. Karena di luar sana orang-orang banyak keinginan. Keinginan kita itu apa? Kalau keinginan kita adalah firman Tuhan, keinginan kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Manusia itu punya banyak keinginan, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin memiliki harta yang banyak, ingin kaya, ingin semua keinginannya dituruti. Itu keinginan manusia. Nah sekarang kita belajar menyeimbangkan dengan firman Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita? Gak salah kalau kita ya bekerja cari uang. Karena apa? Supaya kita mencukupkan kebutuhan keluarga dan kita bisa melayani Tuhan. Amin. Ya. Tapi bukan berarti itu segala-galanya. Kita harus menyeimbangkan diri kita ini sebagai orang yang menghidupi firman. Sebenarnya pesan saya itu hanya intinya itu soal menghidupi firman, Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Yosua 1 ayat 8 yang firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di sini dikatakan direnungkan siang dan malam sehingga engkau bertindak hati-hati. Berarti ada kaitan merenungkan firman Tuhan dan melakukan tindakan, ya kan? Jadi kalau orang yang memang rindu merenungkan firman itu, dia rindu juga melakukan firman. Dia akan punya hikmat, keputusan apa yang harus diambil. Untuk masalah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Saya menghadapi pencobaan seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Kita
kita punya firman yang direnungkan siang dan malam. Itulah yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Ya. Dikatakan di sini perjalanan akan berhasil dan kau akan beruntung. Ini adalah janji Tuhan bagi Yosua dan juga janji Tuhan bagi orang percaya zaman sekarang. Kalau kita mau sukses, kita mau beruntung, ya, kita mau Tuhan menyertai jalan kita, mau tidak mau kita harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang suka sama firman Tuhan, cinta sama firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, Mazmur 1 juga mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada waktunya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya firman Tuhan ini diberikan kepada kita supaya hidup kita ini boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat gitu loh. Orang Kristen ini masalahnya kenapa kok sulit diterima oleh orang lain ya? Karena pertama mereka nggak mengenal kekristenan itu apa, dan orang Kristen itu nggak bisa jadi berkat. Orang Kristen itu nggak menghidupi firman sehingga mereka itu nggak punya dampak, nggak punya pengaruh di lingkungan sekitarnya. Tetapi kalau kita menjadi garam dan terang, orang akan lihat itu loh, orang Kristen itu gitu. Ya, saya juga ada mendengar beberapa sih orang-orang luar sana juga bilang orang Kristen itu gitu. Tetapi kalau kita lihat dari Denny tadi ya, kita lihat bahwa dia menyoroti orang Kristen itu nggak sesuai dengan apa yang dipelajarinya di gereja, nggak sesuai dengan seperti Yesus. Yang kita kejar ini sekarang apa gitu ya? Kita menyatakan diri sebagai orang Kristen. Tentu yang kita kejar itu adalah menjadi seperti Kristus. Berjalanlah kita, melangkahlah kita seperti Kristus. Artinya apa? Perbuatan, cara berpikir Kristus, perkataan Kristus, itu ada di dalam hidup kita. Sehingga cara berpikir kita berbeda. Kita berbeda karena kita pembawa terang. Dalam satu kegelapan, kalau ada terang, orang pasti pandangnya kemana? Mesti cari-cari gelap? Enggak kan, mereka pasti pandang terang. Mereka pasti, wah, siapa yang jadi terang itu? Bapak Ibu Saudara, indah sekali ya kalau orang Kristen seperti ini. Ya, orang lihat tuh, siapa itu? Ya, walaupun ya ada beberapa hal di negara kita ini kadang-kadang kalau ada orang yang bagaimana gitu, orang tanya, itu agamanya apa ya? Sebenarnya ya nggak baik gitu ya. Yang penting kita ini apa? Kita nggak perlu bilang-bilang agama kita, tetapi lewat perbuatan kita memancarkan kasih Kristus. Benar? Ya Bapak Ibu. Orang nggak perlu tahu kita orang agamanya apa, orang nggak perlu tahu kita bagaimana, tetapi kehidupan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk memancarkan kebaikan Kristus. Amin. Itulah yang memampukan kita untuk orang melihat kita ini garam dan terang. Saudara, kita harus suka sama firman. Di WhatsApp group saya sering kirim ya. Saya itu selalu sebenarnya ada. Tetapi masalahnya saya kadang ketik nggak sempat. Pagi-pagi saya sudah sibuk sama daringnya Paul gitu ya. Jadi ya memang terbatas waktu emak-emak ya. Kadang pagi-pagi sekali saya udah siapkan ya segala sesuatu gitu ya. Tapi ternyata masih ada aja. Saya kadang saya bikin di handphone saya itu ada catatan. Catatan itu setiap hari saya ketik renungan saya. Kadang ya sempat saya kirim juga kepada Bapak Ibu Saudara. Kadang saya berupa ayat saja saya kirimkan. Ya mari kita sekarang membangun benar-benar identitas diri kita sebagai orang Kristen. Bukan orang Kristen yang munafik, Bapak. Itu yang tujuannya ayat-ayat untuk membuki orang. Tetapi ayat-ayat itu harus dihidupi dulu sama kita. Kita bagikan, gak masalah. Kita jadikan status, oke, malah bagus. Saya kadang-kadang kalau saya sempat buka status saudara-saudara, saya katakan amin. Kenapa? Karena saya juga diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ini kan sudah banyak perubahan ya. Anak-anak muda sekarang rata-rata semua sudah punya handphone. Miko aja udah punya handphone, ya kan? Ya ntar lagi punya handphone. Mereka udah ya. Kita nggak bisa pungkiri handphone ini adalah kebutuhan karena mereka harus belajar daring ya. Apalagi Ria, Abed, ya kan? Nah, kita bangunlah di handphone kita ini isinya apa? Kita itu bisa melihat apa isi handphone kita, apa seseorang itu lihat apa isi handphonenya. Ya. Anak-anak sekolah minggu jangan isinya cuma game, ya.
aplikasinya game semua. Mari kita mulai belajar. Anak-anak nggak apa-apa buka Superbook. Mungkin ini nggak wangi Superbook, buka, ada cerita-cerita Superbook, ya kan? Ada cerita-cerita, cari renungan Kristen untuk anak, buka. Kalian akan diberkati. Itu yang akan membuat masa depan kalian kelak. Kalian akan menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang yang berhasil. Berhasil di hadapan manusia dan berhasil di hadapan Tuhan. Ya, kita nggak tahu zaman ini akan lari kemana. Ya sekarang ini oke lah kita udah bisa ibadah. Saya kira kita normal ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita itu rindu ibadah seperti ini normal. Saya katakan kalau ada orang Kristen nggak rindu ibadah seperti ini nggak normal. Saya rindu bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun masa seperti ini, kalau memang keadaan kita nggak memungkinkan, kita harus berhemat, jangan ke gereja, ya kan? Tapi kalau situasi kita oke, anak-anak sehat semua, ayo gereja. Kita kan menjaga, ya Pak Eko dan saya juga sering berdiskusi. Kalau situasi seperti ini gimana? Kami selalu melihat ini levelnya udah berapa. Kita nggak perlu ibadah banyak-banyak, ya kan? Kita nggak perlu semua, berarti harus bukan kan itu cuma Bapak Ibu sehat. Ya kan? Kalau kita bisa ke gereja bersama-sama, puji Tuhan. Kalau masa pandemi gereja tutup, apakah kita nggak perlu gereja? Gereja dari rumah masing-masing, ya kan? Saya berusaha, saudara ya. Walaupun saya nggak terlalu ngerti IT, saya berusaha bikin kita channel YouTube. Ya, biarpun mungkin ada yang nonton, ada yang enggak. Ya, saya juga kadang-kadang bikin renungan. Ya, karena apa? Saya cuma berpikir begini. Nanti kalau tiba-tiba Tuhan panggil saya nggak sempat menyampaikan firman Tuhan yang saya renungkan tentang ini. Ya kita nggak tahu, 1 detik ke depan aja kita nggak tahu, ya kan? Tetapi biarlah hati kita itu tertuju. Mari firman Tuhan ini kita hidupi. Firman Tuhan ini menjadi bagian yang terindah. Ya, persekutuan kita itu boleh persekutuan pribadi di rumah, Bapak Ibu ambil saat teduh. Persekutuan dengan keluarga seperti yang selalu dikatakan oleh Pak Eko, ya persekutuan dengan keluarga bersama-sama. Dan persekutuan kita di tempat ini juga jangan ditinggalkan. Ya, persekutuan kita orang-orang percaya, kita saling menguatkan. Saya sangat diberkati hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara masuk dalam pujian penyembahan. Ya, saya katakan terima kasih Tuhan. Tuhan masih kirimkan jemaat yang masih mau menghormati Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu sama dengan menghormati Tuhan, membuat Dia lebih dari segalanya, lebih dari keinginan kita. Kita adalah manusia biasa, kita banyak keinginan seperti orang-orang pada umumnya. Tapi Tuhan mengajarkan kita bahwa kehidupan kekal yang dirindukan Tuhan adalah orang-orang yang mengingini keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan adalah supaya kita menjadikan firman itu di dalam dada kita dan nyata dalam setiap tindakan kita. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Mari hari-hari ini terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadikan firman di atas segalanya. Hidupi firman. Jadikan hidup kita menjadi kehidupan yang berdampak dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Salibnya ditinggikan. Namanya dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Saya tibakan firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi kita mengangkat pujian yang tadi. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami mau menghormati, kami mau menghargai Engkau di sisa-sisa hidup. Kami mau melakukan apa yang menjadi kerinduan. Sungguh besar setiamu. Saya undang kita sebagai diri. Jangan
Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami menaruh firman-Mu di dalam loh hati kami ya Tuhan, sehingga hidup dan kami menghidupinya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami, Engkau penuh kasih kepada kami, Engkau mengasihi hingga saat ini ya Tuhan, sampai kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan, bersyukur sekali lagi, hanya puji hormat bagi nama-Mu untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami ya Tuhan, yang boleh hadir bersama menikmati kebenaran firman-Mu saat ini bersama-sama, maupun yang dari YouTube Tuhan jamah, sehingga boleh bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan dan dalam kasih Kristus Yesus yang penuh kuasa ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara kami yang hadir saat ini, Tuhan campur tangan pimpin dalam rumah tangga, pekerjaan, kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, Tuhan menyertai selalu. Yang tidak bisa hadir, Tuhan jamah hati pikirannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan menguatkan ya Tuhan Yesus. Oleh kuasa-Mu ya Tuhan, yang sakit pulih sembuh ya Tuhan. Baik Bunarto, baik Aksa ya Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami serahkan saudara kami ya Tuhan, ya di perantauan, biarlah Tuhan campur tangan pimpin, hikmat Tuhan menyertai ya Tuhan. Mereka tetap bersekutu ya Tuhan dengan Tuhan melalui YouTube yang sudah kami adakan ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus sinode kami dalam pimpinan Tuhan, dari pusat sampai daerah, bahkan gereja lokal, bahkan persiapan kongres ya Tuhan pada 2022 nanti bulan Maret. Kami serahkan panitia yang bekerja bergerak, Tuhan berikan hikmat bijaksana, kekuatan kesehatan bagi seluruh ya Tuhan Yesus, para utusan maupun perwakilan gereja gembala ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus buat daripada saudara-saudara kami seiman di Nganjuk khususnya, dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terhingga dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan Yesus akan tetangga kanan kiri kami dimanapun kami berada. Tuhan campur tangan ya Tuhan, pakai kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh terhibur, terkuatkan melalui kami ya Tuhan Yesus, dan damai sejahtera Tuhan memimpin atas mereka melalui kami ya Tuhan. Bapa, kami serahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu, Presiden, Wakil, para Menteri dan jajaran sampai tingkat RT ya Tuhan. Kau pimpin urapi dalam mengambil kebijakan dalam segala sesuatunya. Bahkan ya Tuhan Yesus, kami serahkan juga TNI Polri yang mengawal bangsa ini, tenaga medis seluruh Indonesia ya Satgas ya Tuhan. Tuhan campur tangan pimpin, bahkan seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat Indonesia khususnya Tuhan campur tangan pimpin, supaya bangsa kami bangsa yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu ya Tuhan kami serahkan ya Tuhan akan doa kami. Mari kita mengadakan hati pikiran kita kehadiran Tuhan, Allah yang punya berkat, punya kekuatan dan kuasa dan kasih dalam Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus. Biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasanya melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, atas rumah tangga, pekerjaan Bapak Ibu, dan atas pergumulan Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.